Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Bunyinya sebagai berikut. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angku, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Paulus adalah seorang pemimpin rohani yang sangat memperhatikan anak-anak rohani yang dibinanya. Salah satu Titus, yang sekarang melayani dan menjadi rekan sekerjanya. Paulus yang berpengalaman merasa perlu membimbing Titus yang baru memulai pelayanan di dalam jemaat. Salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh Titus adalah mempersiapkan orang lain untuk menolong pelayanan yang ia lakukan. Di dalam surat ini, Paulus sepertinya memberikan instruksi kepada Titus untuk mengatasi berbagai macam persoalan di dalam jemaat. Dimulai dengan tugas untuk mempersiapkan pemimpin dalam jemaat, kemudian diteruskan dengan menolong jemaat untuk mengerti tanggung jawabnya sebagai orang tua, pemuda, dan hamba yang melayani Tuhan. Dan pada akhir tulisannya,
Paulus seperti biasanya memberikan petunjuk-petunjuk praktis, petunjuk bagi jemaat untuk menjadi teladan di dalam masyarakat, baik kepada pemerintah maupun dalam hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Minimal ada 2 alasan pokok yang diberikan oleh Paulus kepada Titus. Pertama, Titus diberi tugas untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Segala sesuatu di sini berhubungan dengan tugas Titus untuk membuat sebuah konsolidasi bagi kehidupan bergereja atau berjemaat. Selain konsolidasi kehidupan gereja, maka hal yang kedua, Titus ditugaskan untuk membenahi administrasi di setiap kota. Hal ini sangatlah tepat mengingat pada ayat-ayat sesudahnya mulai dari ayat 6, tugas dan tanggung jawab Titus adalah mempersiapkan para penatua. Rupa-rupanya Paulus memberikan 2 predikat atau nama bagi para pemimpin yang ada dalam jemaat. Yang pertama yaitu penatua dan yang kedua adalah penilik jemaat. Dalam bahasa Yunani disebut presbiteros dan episkopos, yang menurut John Stott adalah merupakan orang yang sama. Selanjutnya dikatakan, walaupun keduanya bukan pemimpin yang berbeda, tapi keduanya dibedakan karena titel mereka. Jadi pemakaian kedua istilah bagi para pemimpin di dalam gereja pada waktu itu lebih banyak ditujukan untuk membedakan sebuah senioritas atau tugas pastoral yang harus diemban. Dalam ayat 6 di situ dikatakan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi seorang penatua atau penilik jemaat harus memenuhi kualifikasi seperti yang terdapat dalam ayat 6 tersebut. Ia adalah seorang yang tidak bercacat atau dengan kata lain tidak bersalah, tidak bercela dan juga bukan sebagai tertuduh. Dalam hal apakah seorang pemimpin jemaat harus seperti yang dikatakan Paulus itu? Seorang penatua haruslah orang yang tidak bercela dan tidak tertuduh dalam hal kehidupan keluarganya. Kata hanya 1 istri mempunyai indikasi bahwa pertama seorang penatua haruslah seorang laki-laki yang sudah menikah. Kedua, tidak memiliki lebih dari 1 wanita atau 1 istri, artinya menjauhi konsep berpoligami dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena dalam praktek sepanjang sejarah zaman, persoalan seks menjadi sandungan yang paling utama bagi setiap umat manusia. Sikap dalam pernikahan menjadi berubah dan tidak baik, salah satunya karena masalah seks. Kemudian saudara, selain hidup hanya dengan seorang istri, bagi seorang penatua haruslah orang yang memperhatikan keluarganya secara keseluruhan, termasuk anak-anaknya. Kata anak-anaknya hidup beriman menunjukkan bahwa Paulus sangat memperhatikan teladan yang harus ditunjukkan oleh sebuah keluarga yang melayani Tuhan. Jadi tidak hanya orang tua yang melayani yang harus menjadi teladan, tetapi seisi rumah harus menjadi teladan di dalam Tuhan, termasuk anak-anak. Maksudnya seperti di awal ayat ini, supaya keluarganya tidak menjadi sandungan, tidak hidup bercela, dan mempunyai persoalan dengan moral maupun etika. Tidak hanya itu, kata beriman di sini menunjukkan kepada suatu perubahan dari keadaan berdosa kepada keadaan tidak berdosa.
Jadi anak-anak seorang penatua semestinya anak-anak yang taat dan tinggal di dalam iman kepada Kristus. Jadi hal ini cocok dengan himbauan Paulus tentang anak-anak yang beriman, karena seorang yang beriman pasti tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Di dalam ayat 7 berbunyi, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ada alasan mengapa seorang penilik jemaat atau episkopos diberikan syarat yang berat. Ia harus menjadi teladan bagi keluarganya dan orang yang dilayaninya. Jika anak-anak saja diberikan peraturan yang sangat ketat dan besar, maka seharusnya penilik jemaat ini harus memiliki tanggung jawab moral etika yang lebih dari anaknya. Kembali lagi, Paulus memberikan syarat pertama adalah tidak bercacat, seperti yang telah dibahas dalam ayat sebelumnya. Selain tidak bercacat, juga tidak angkuh, artinya bukan seseorang yang mementingkan diri sendiri. Jadi kata angkuh lebih condong kepada keinginan untuk memuaskan diri sendiri, tidak arogan. Semua ini harus dijauhi oleh seorang episkopos yang melayani jemaat. Selanjutnya dikatakan seorang penilik jemaat adalah seorang yang bukan pemberang. Pengertian bukan pemberang dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak cepat untuk marah. Seorang yang dipanggil untuk memimpin jemaat haruslah seorang yang dapat mengontrol emosinya, atau dengan perkataan lain, seorang yang mampu menguasai dirinya, termasuk apabila ia memang sah untuk marah. Selanjutnya, ia juga haruslah seorang yang bukan peminum anggur, atau barangkali yang dimaksudkan adalah yang memabukkan. Karena minum anggur sampai memabukkan merupakan sebuah tradisi yang ditumbuh kembangkan oleh orang-orang di sekitar Kreta, tempat di mana Titus melayani sebagai gembala jemaat. Lalu seorang episkopos juga adalah seorang yang tidak pemarah. Sebenarnya terjemahan ini lebih tepat diterjemahkan adalah seorang yang tidak suka berkelahi atau tidak suka bertengkar. Jadi seorang penilik jemaat adalah seorang yang bukan suka berkelahi dan suka bertengkar. Nah, saudara-saudara, selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, rupanya ada satu hal penting lain lagi dalam ayat 7 yang menjadi syarat utama bagi seorang episkopos, yaitu tidak serakah. Seorang penilik dan penatua adalah orang-orang yang tidak tamak atau serakah. Karena jika demikian, maka jemaat dan gerejanya akan mengalami kerugian tidak hanya dari sisi kesaksian hidup, tetapi juga dari sisi materi. Jadi Paulus berusaha untuk menuntun Titus supaya dapat memilih orang-orang yang tepat dan dalam berperilaku merupakan orang-orang yang terhormat di dalam jemaat. Selanjutnya ayat 8 dan 9 berkata, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus memakai kalimat negatif untuk mendorong para pengurus gereja atau jemaat bagaimana harus bersikap. Ayat 8 dimulai dengan suatu kata yang kontras, yaitu melainkan, yang artinya Paulus ingin memberikan suatu perbandingan yang jelas antara apa yang tidak boleh dilakukan dengan apa yang boleh dilakukan.
Selain itu, suatu kata yang kontras biasanya seakan-akan kalimat kedua membatalkan kalimat pertama. Namun pada bagian ini, Paulus tidak berusaha atau bermaksud membatalkan ayat-ayat sebelumnya. Yang terjadi adalah pada ayat 6 dan 7 merupakan suatu peringatan dan perintah yang harus dihindari, sedangkan pada ayat 8 dan 9 adalah suatu perintah dan seruan untuk apa yang semestinya dilakukan. Setidaknya ada 8 perintah atau seruan untuk diikuti oleh para pengurus atau penilik gereja. Pertama adalah sikap yang suka memberi tumpangan. Seorang pengurus gereja haruslah orang yang suka menolong orang lain. Belajar dari pengalaman Paulus yang sering bepergian melewati kota-kota dan daerah-daerah, sehingga seringkali ia membutuhkan pertolongan atau tumpangan untuk bermalam. Hal inilah yang barangkali menjadi latar belakang mengapa Paulus memberikan ide memberi tumpangan ini menjadi salah satu syarat bagi pengurus jemaat. Kriteria yang berikut adalah suka akan yang baik. Suka akan yang baik adalah sebuah ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan bahwa seorang pengurus jemaat haruslah orang yang melakukan kebaikan, baik kepada sesama jemaat ataupun kepada orang lain. Kriteria berikut adalah bijaksana, di mana seorang penilik jemaat harus orang yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sensible, yaitu orang yang berpikiran sehat atau pantas. Kemudian pada bahasa Yunani digunakan sopron, yang berarti seseorang yang mempunyai pikiran yang masuk akal, atau juga seseorang yang berpikir secara moderat dalam memberikan pendapatnya dan dapat mengendalikan nafsu atau keinginan yang besar. Seorang pemimpin harus mampu mengajarkan jemaat dengan penuh hikmat, sehingga jemaat pun dapat mengalami hidup dengan menerapkan hikmat. Seterusnya, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat dan sikap yang adil, yang berarti tidak bersalah atau tidak bercelah. Pengertian lain juga adalah suci dan benar. Ini merupakan karakter dasar bagi seorang Kristen yang sedang bertumbuh, apalagi bagi seorang penilik jemaat. Kriteria pemimpin yang berikut adalah saleh. Di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam jemaat adalah orang yang mampu menjadi teladan di dalam perilakunya. Ia adalah seorang yang seharusnya menjadi panutan dalam iman percayanya. Saleh bukan hanya ditampakkan dari luar saja, tapi harus keluar dari dalam hati yang penuh dengan kesucian. Selanjutnya, seorang pemimpin adalah seorang yang dapat menguasai diri, seorang yang berkepala dingin dalam menghadapi sesuatu. Ia adalah seorang master atau ahli dalam hal penguasaan diri. Jadi pemimpin jemaat adalah orang yang mampu untuk meredam setiap gejolak yang terjadi dalam dirinya. Ia harus mampu mengendalikan emosi dan menurunkan tekanan dari dalam dirinya. Kriteria selanjutnya yaitu berpegang kepada perkataan yang benar. Yang dimaksudkan dengan berpegang pada perkataan yang benar di sini berhubungan dengan kesetiaan dan ketaatan akan kata-kata yang akan dan sudah kita keluarkan. Seorang pemimpin jemaat adalah seorang yang sinkron antara apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, dengan apa yang ia lakukan. Teladan dalam perkataan perlu diperhatikan oleh para penilik gereja, penilik jemaat. Dan yang terakhir, seorang pemimpin atau penilik jemaat, dia harus melaksanakan ajaran yang sehat. Paulus menekankan bahwa apa saja yang dikatakan atau diajarkan haruslah sesuai dengan pengajaran yang sehat.
Implikasinya adalah bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak sehat yang berkembang di dalam jemaat. Kedelapan kriteria tersebut diberikan berhubungan dengan apa yang terdapat dalam ayat 10, di mana ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib yang ada di sekitar gereja atau jemaat yang dilayani oleh Titus, yang kemungkinan dapat mempengaruhi jemaat-jemaat yang dilayani oleh Titus. Orang-orang yang tidak tertib ini bukanlah orang-orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang sudah memiliki agama atau mempunyai keyakinan akan Allah. Hal ini ditunjukkan kepada orang-orang Ibrani atau Yahudi. Ini dapat dilihat dari perkataan, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Ini berarti tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh Titus bukanlah tantangan dari luar atau orang yang belum mengenal Allah, namun tantangan terbesar adalah tantangan dari dalam, yaitu mereka-mereka yang sudah tahu tentang kebenaran Allah. Saudara-saudara, kesimpulan dari perenungan ini adalah seorang penatua atau penilik jemaat haruslah memenuhi beberapa kriteria yang telah disampaikan tadi. Salah satu kriteria yang paling penting adalah kita harus menjadi teladan. Dimulai dari dalam rumah tangga. Seorang pemimpin jemaat, penilik jemaat atau penatua haruslah orang yang menjadi contoh baik kepada istri maupun pada anak-anaknya. Kemudian harus menjadi contoh bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Itulah standar karakter yang harus dimiliki oleh seorang penatua maupun seorang penilik jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.